Berangkat dari kolom komentar di video gue sebelumnya, yaitu video tentang review Pintu Terlarang. Di situ ada pertanyaan yang masuk yang cukup menggelitik pikiran gue. Dimana ada pertanyaan soal Gambir di ending credit scene Pintu Terlarang. Dimana di situ kita diperlihatkan ya bahwa Gambir menjadi pastur dan sedang mendengarkan pengakuan tobatnya Rio Dewanto. Dimana Rio Dewanto di sini adalah pemeran utama yang akan menjadi bridging untuk film Joko Anwar selanjutnya, yaitu yang berjudul Modus Anomali. Dan lalu yang menjadi pertanyaan besarnya adalah apakah semua film Joko Anwar adalah khayalan Gambir semata? Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini kita akan kembali membahas film, membahas teori film yang ada. Film yang akan kita bahas kali ini lagi-lagi film-film dari Joko Anwar, tapi bukan khusus untuk satu film, tapi akan gue bahas teori mengenai universe yang muncul dari khayalannya Gambir di film-film Joko Anwar. Dan film-film apa aja kah yang menjadi universe-nya Gambir di sini? Dan untuk itu akan gue bahas singkat, padat, yang dimana udah gue kumpulkan juga ya beberapa poin yang bisa menjadi bukti bahwa universe Gambir ini benar adanya. Untuk itu kita langsung masuk aja ke poin yang pertama untuk teori Gambir universe. Let's go. Oke, untuk film-film apa aja yang menjadi Gambir universe di sini? Yang pertama mungkin bisa gue sebut adalah film-film yang memang munculnya Fachri Albar dalam berbagai karakter di film-film Jokan. Yang pertama mungkin ada film Kala, di mana di film Kala ada Fachri Albar di situ yang memerankan sebagai Janus, yang dimana menariknya Janus itu sendiri diartikan sebagai mitologi Romawi, yang dimana artinya adalah dewa waktu. Di mana dia artinya bisa time travel gitu Janus, dan bukan gak mungkin bahwa si Janus di film Kala ini yang diperankan oleh Fachri Albar ini bisa loncat-loncat waktu dan bisa bermain sebagai berbagai karakter di berbagai film, dan itu mungkin digambarkan dari skrip dan karakter yang ditunjukkan oleh Jokan di film ini. Dan selanjutnya juga di film yang kedua ada film Pintu Terlarang, tentunya film yang memang udah mulai membuka pikiran kita bahwa ini bisa jadi memang semuanya adalah hanya khayalan dari Gambir semata doang gitu. Dan selanjutnya di film ketiga ada film Pengabdi Setan yang di situ diperankan oleh Fachri Albar juga, bernama Batara di situ karakternya, dan itu artinya bisa disimpulkan bahwa tiga film itu, yaitu film Kala, Pintu Terlarang, dan film Pengabdi Setan adalah satu universe yang sama ya, yaitu universe-nya khayalannya Gambir semata gitu. Dan ditambah lagi ada satu film lagi yang di situ memang nggak ada Gambir, tapi bisa dilihat dari ending credit scene di film Pintu Terlarang yang memperlihatkan ada dialog antara Gambir dengan Rio Dewanto, pemeran utama dari film Modus Anomali. Yang dimana di situ nggak dijelasin kan bahwa di ending film si Gambir sembuh dan lalu menjadi pastur. Nggak ada scene yang bisa gue lihat seperti itu. Jadi itu kemungkinan besar memang khayalannya Gambir semata gitu. Lanjutan dari film Pintu Terlarang yang memang full gambaran halusinasi dari Gambir. Dan artinya film Modus Anomali juga adalah bagian dari rentetan film-film yang masuk ke dalam universe-nya khayalan Gambir. Dan selanjutnya untuk poin yang kedua, untuk bukti dari Gambir universe ini adalah scene terakhir dari film Pintu Terlarang itu memperlihatkan bahwa Gambir ini memiliki banyak majalah, yang dimana bisa kita simpulkan itu adalah bahan bakar imajinasi Gambir untuk film-film selanjutnya, untuk cerita-cerita selanjutnya. Dan juga ada Easter egg yang bisa dilihat di situ, ada majalah Maya ya, dimana majalah Maya juga muncul di film Pengabdi Setan. Dan Maya yang kita tahu di sini adalah trilogi film Joko Anwar yang sempat digadang-gadang di tahun 2011, yaitu adalah film Kala, Pintu Terlarang, dan film Maya. Cuman film Maya ini nggak pernah muncul, tapi muncul satu film yang memang ada karakter Maya di situ, yaitu film Perempuan Tanah Jahanam, yang dimana diperankan oleh Tara Basro, karakternya bernama Maya, dan itu bisa diartikan bahwa film Maya itu adalah film Perempuan Tanah Jahanam, yang artinya film Perempuan Tanah Jahanam juga termasuk dalam teori Gambir universe ini. Dan di poin selanjutnya, poin ketiga, di mana kesinambungan detail yang ada dari karakter dalam film-film ini itu menjadi bukti bahwa emang ini Gambir universe bener adanya gitu. Dalam kalimat yang dilontarkan juga oleh Budiman di film Pengabdi Setan bahwa ibu adalah anggota dari sebuah organisasi hitam di kota. Jika kita kaitkan bagaimana jika Herosase di Pintu Terlarang ya adalah sebuah organisasi rahasia yang terletak di pusat kota, bagaimana jika Herosase ini adalah organisasi hitam tersebut? Dan salah satu aliran dalam organisasi hitam itu adalah para pengabdi setan. Jadi masuk ya untuk teori yang ada ya, kesinambungan detailnya cukup diuak sedikit demi sedikit gitu di film-film Joko Anwar setelah dari film Pintu Terlarang ini. Dan juga di film Kala kita bisa lihat ya poster mata gede yang ada gitu, itu sama persis sama poster yang memang jadi lukisan hiasan dindingnya di film Pintu Terlarang yang menutupi Pintu Terlarang itu. Dan itu detail yang menjadi sambungan dari kedua film ini. Dan juga termasuk film Kala adalah
khayalannya Gambir juga, karena ya sama-sama juga ada gitu ya untuk dari lukisan yang ada, dan itu detail yang cukup gede juga bisa dilihat. Dan selanjutnya ada di scene film Pengabdi Setan di mana Rini dan Hendra ke rumahnya Budiman ini yang wartawan itu ya, dan Budiman memberikan majalah juga yang berjudul Maya, yang dimana majalah ini sama dengan majalah yang ada di Pintu Terlarang, jadi makin nyambung di sini untuk hint petunjuk selanjutnya. Dan dimana juga bisa kita lihat bahwa si Maya ini juga sebenarnya adalah judul kedua ya, bukan ketiga ya, kedua dari trilogi Kala, dimana yang kita tahu trilogi Dead Time, dimana Dead Time ini judul film Kala ya, Dead Time *2 Kala. Yang kita tahu Maya adalah sekarang berjudul Perempuan Tanah Jahanam yang seperti gue bilang tadi, dan juga scene bapak dan ibu ngobrol di kamar ibu, kemudian si Rini menguping, itu bisa kita ingat ya. Yang dikatakan bapak adalah itu nyambung ya dengan film Pintu Terlarang yang memang kalimatnya yaitu menjelaskan tentang Herosase bukan mendaftar tapi dikenalkan oleh anggota lain gitu. Jadi bukan gak mungkin nih dalam himpitan ekonomi keluarganya bapak dan ibu ini gak salah jika bapak akhirnya memutuskan untuk menjadi anggota Herosase atas rekomendasi ibunya sekaligus menggantikan ibunya gitu. Dan hasilnya kita tahu ya, waktu bapak kembali dari kota, bapak ini udah kaya gitu, udah banyak uang, dan gak jelas juga itu bapak kerjanya apa, misterinya belum terpecahkan juga, tahu-tahu pergi aja gitu ke kota dan gak ada kejelasan lebih lanjut. Dan itu mungkin hole yang bisa diisi sebagai Herosase tadi itu gitu. Dan bisa jadi juga bapak juga menjadi pengabdi setan ya untuk pesugihan yang ada. Ya memang benar adanya ya, untuk bisa kita lihat nanti di Pengabdi Setan 2. Lalu siapa nama ibu pengabdi setan? Yaitu Mawarni Suwono ya, bisa kita ingat ya. Dan ya inisialnya MS. Dan lalu bisa teman-teman ingat lagi di Pintu Terlarang itu nama ibunya Gambir siapa? Yaitu Menik Sasongko. Inisialnya juga MS. Dan menariknya lagi satu lagi, nama anak terakhir dari keluarga ibu pengabdi setan ini namanya Ian ya. Dan bukan gak mungkin kan, nama panjangnya adalah Demian, si anak setan sebutan ibu ke Gambir Pintu Terlarang. Jadi bisa dibilang selama ini artinya Demian adalah Gambir. Dan berikut kurang lebih untuk teori yang bisa gue sampaikan, dan gue juga cukup menantikan nih untuk film selanjutnya dari Joko Anwar yang ada Fachri Albarnya lagi, yaitu series di Netflix yang bisa kita nonton hari besok ya, dimana hari ini tanggal 13 Mei dan tanggal 14 Mei besok akan ada series terbaru dari Netflix buatan Joko Anwar yang berjudul Nightmare and Daydreams. Dan itu gue cukup nantikan nih, apakah akhirnya terreveal semua misteri tentang Gambir Universe ini di series ini apa enggak, tinggal kita nantikan tentunya di Netflix besok. Dan mungkin akan gue segera review juga ya untuk film series Nightmares and Daydreams ini. Dan ya kayaknya berikut untuk penjelasan yang bisa gue sampaikan untuk teman-teman mungkin yang punya teori lain atau mungkin punya debunk untuk teori yang bisa gue sampaikan, bisa feel free banget untuk tulis di kolom komentar di bawah, nanti bisa kita diskusikan tentunya untuk teori-teori yang ada. Ini seru banget. Dan ya kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. As always seperti biasa gue juga share.